Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Ilham Haryaji. Nah, channel ini membahas tentang seputar pendidikan kedokteran ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau men-sharingkan kepada Anda tips bagaimana Anda menyusun sebuah karya tulis ilmiah ya. Nah, karya tulis ilmiah ini banyak ya modelnya di dalam dunia kedokteran. Ada yang berbentuk satu referat ya atau esai, ada yang berbentuk sebuah proposal penelitian. Kemudian jika ada proposal penelitian tentunya ada laporan hasil penelitian dan ada manuskrip ya, manuskrip yang akan kita publikasikan baik dalam bentuk proceeding ya atau dalam bentuk poster ya atau dalam bentuk publikasi dalam bentuk artikel di sebuah jurnal ilmiah ya. Nah, sebelum Anda menuliskan karya tulis ilmiah Anda, sebenarnya hal yang paling penting yang perlu Anda lakukan ya sebelum Anda menyusun satu desain penelitian atau yang lainnya atau laporan satu penelitian, Anda pertama kali harus mencari dulu ya atau membaca terlebih dahulu bagaimana pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berada di institusi Anda masing-masing. Nah, biasanya di dalam satu institusi ya itu biasanya sudah ada pedoman dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, biasanya di dalam pedoman karya tulis ilmiah ini di dalamnya itu mencakup bagaimana susunan ya Anda di dalam menuliskan karya tulis ilmiah tersebut ya. Biasanya karya tulis ilmiah itu kalau kita misalnya dalam bentuk proposal penelitian biasanya terdiri dari cover ya tentunya ya. Kemudian bagaimana daftar isi ya, pendahuluan ya, kemudian kata pengantarnya. Kemudian ada yang disebut dengan bab 1. Bab 1 itu biasanya cerita tentang latar belakang penelitian ya. Atau bisa juga ada pendahuluan di sana. Ya, biasanya bab 1 itu tentang latar belakang lah ya dari sebuah penelitian atau permasalahan penelitian yang Anda jumpai sehingga itu melatar belakangi Anda untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, di bab 2 itu biasanya adalah tinjauan pustakanya ya, hal-hal yang mendukung tentang permasalahan-permasalahan atau hal yang akan Anda teliti. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya adalah metodologi, ya, metodologi penelitiannya. Di sini Anda menentukan desain penelitian ya. Kemudian besar sampelnya, variabel-variabel yang terlibat, alat dan bahan, kemudian teknik melakukan penelitian ya. Itu semuanya biasanya ada di dalam bab 3 atau di dalam metodologi ya. Nah, untuk proposal penelitian biasanya cukup sampai dengan bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Mungkin ada tambahan-tambahannya barangkali ya. Di sana biasanya ada bagaimana time schedule-nya dan pembiayaan itu biasa kita cantumkan di dalam proposal penelitian ya. Nah, kalau di dalam laporan hasil penelitian biasanya kita buat itu di bab 4 ya. Di bab 4 itu biasanya adalah hasil penelitian ya, hasil penelitian. Ada juga yang sebagian di bab 4 itu mencantumkan hasil penelitian dan diskusi ya. Dan di bab 5-nya adalah kesimpulan biasanya. Kemudian di bab bagian terakhir itu adalah bahan pustaka ya atau sumber dari kutipan-kutipan yang Anda ambil untuk memperkuat karya tulis ilmiah Anda. Kemudian setelah itu biasanya ada lampiran-lampiran ya, baik itu foto, gambar atau satu hasil uji statistik ya. Di sana biasanya ada di lampiran-lampiran. Nah, ini dulu yang harus Anda ketahui sebelum Anda menyusun satu karya tulis ilmiah. Jadi ini biasanya panduannya ada di panduan karya tulis ilmiah ya. Yang kedua, di dalam panduan karya tulis ilmiah itu biasanya juga seperti tadi ya, mencakup bagaimana judul dan subjudul ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada judulnya, kemudian ada bab 1 ya, bab 2, bab 3. Nah, di dalam bab itu juga ada biasanya subbab ya. Nah, subbabnya. Kemudian di sana juga diatur juga bagaimana cara penulisan ya. Nah, bagaimana cara kita menuliskan judul, pakai huruf apa, berapa besar, kemudian jaraknya berapa, spasi atas, kiri, kanan, atas, bawah ya. Itu semuanya biasanya diatur di dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Nah, demikian juga dengan isinya tadi ya. Nah, bagaimana Anda menuliskan isi dari karya tulis ilmiah Anda, itu menggunakan huruf apa ya.
berapa besar dia, kemudian jaraknya seperti apa antar barisnya ya. Nah, kemudian setelah itu juga biasanya di dalam pedoman karya tulis ilmiah itu diatur bagaimana cara kita misalnya memuat sebuah gambar atau grafik ya, itu ada ketentuan-ketentuannya biasanya. Itu yang harus Anda tahu dulu ya sebelum Anda menulis karya tulis ilmiah. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana teknik mensitasi ya, atau mengambil satu kutipan. Nah, biasanya ini sudah ada ketentuannya ya, dengan menggunakan style atau gaya ya. Nah, jadi ada yang menggunakan Vancouver style ya, atau menggunakan Harvard style. Nah, di sini saya sarankan Anda untuk masalah kutipan ini, saya sarankan kepada Anda untuk menggunakan aplikasi ya. Nah, aplikasi yang paling sering kita gunakan itu biasanya Mendeley karena dia cukup familiar, dan ini sebuah aplikasi yang gratis dan cukup bagus ya untuk kita gunakan. Memang tidak 100% waktu kita input Mendeley tersebut ya, hasil bibliografinya atau hasil sumber citasinya di dalam tulisan kita itu kadang-kadang masih ada juga yang harus kita edit ya. Jadi itu penting, tapi minimal itu bisa sangat membantu Anda dan meminimalisir kesalahan-kesalahan. Kemudian hal lainnya, jika Anda menggunakan Mendeley ini biasanya kalau kita memindahkan tulisan ya, biasanya kan kita membuat bab 1, bab 2, bab 3 itu di proposal penelitian ya, atau usulan penelitian. Kemudian bab 4, bab 5 itu biasanya kita tulis terpisah dulu ya, kemudian kita gabungkan. Nah, kalau kita menulis daftar pustaka ini secara manual, waktu kita menggabungkan kita harus bekerja ulang menuliskannya ya, menempatkannya ya. Belum lagi kalau menggunakan misalnya metode Harvard ya, yang harus dia berurutan dari A ke Z-nya ya. Nah, dengan menggunakan alat bantu Mendeley ini itu tidak perlu lagi ya, karena memang dia secara otomatis akan disusun oleh sistem tersebut ya. Jadi memang saya sangat sarankan. Nah, itulah yang harus pertama kali Anda lakukan ya sebelum Anda menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya adalah Anda mulai menentukan latar belakang penelitian, ya, desain penelitian dan sebagainya. Jadi sekali lagi, sebelum Anda menulis karya tulis ilmiah, pastikan Anda sudah membaca pedoman penulisan karya tulis ilmiah, ya. Nah, sehingga Anda tidak bekerja berulang-ulang ya, atau berkali-kali. Kenapa seperti itu? Karena memang pada faktanya atau yang kita alami berdasarkan pengalaman kita, pada saat kita melakukan ujian proposal ya, hal pertama yang akan dinilai oleh penguji ya, atau pembimbing kita itu bagaimana teknik penulisan tersebut ya. Nah, setelah teknik penulisannya benar, biasanya baru dia masuk ke dalam isi atau esensi penelitiannya. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, jadi kalau pertama kali penguji kita atau pembimbing kita sudah melihat cara penulisannya sudah benar, tentunya ini akan menimbulkan satu mood yang bagus ya dari pembimbing atau penguji kita ya, sehingga bisa memberikan satu prognosis ya, atau satu kedepannya akan tentunya akan lebih bagus ya di dalam mempengaruhi nilai Anda di dalam membuat satu karya tulis ilmiah. Nah, jadi seperti itu dulu dari saya tentang tips dalam menuliskan karya tulis ilmiah ini. Jadi sekali lagi, sebelum Anda menulis karya ilmiah, pastikan Anda membaca terlebih dahulu dengan detail bagaimana pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.